Ya, oke deh. Oke, jadi ini yang satu jalan sampai sini dia 6-nya 0,196, dia lebih besar dari 0,05. Berarti H0-nya diterima, yang berarti dia memang homogen. Ya. Oke, kemudian ANOVA-nya ini bukan H0, p-value 6, ini ya. Ini tadi ini 000, maka 0 ini berarti bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor kinerja karyawan dari perusahaan metro industrial. Oke. Si Eva kayak apa hasilnya? 000, lebih kecil, ya, oke. Kemudian uji lanjut post hoc dependent. Ini tampilannya seperti ini ya. Oh, cuma 1212 ya perusahaannya ya. Nggak ada namanya sih. Ini ada namanya nggak yang post hoc ini? Oh, ini kinerja A1, A2. Ini namanya cuma 1, 2, 3, 2, Itu 1. waktu saya buat nggak bisa dalam bentuk huruf, Pak. Saya juga bingung itu pada saat ngisi. Di labelnya, variabel labelnya itu? Ya, variabel-labelnya itu ada, tapi waktu apa ya untuk nama ini nama kolomnya itu nggak bisa dibuat ini huruf. Saya juga bingung kok nggak bisa, padahal di contoh itu bisa. Jadi saya buat angka saja. Coba bisa di-share anunya, bisa nggak? Share filenya, file datanya, di-share Ya, di apa ya? WA lah, WA group. saya coba kalau masih disimpan. Oh, disimpan, oh, jangan nggak disimpan. Biasanya nggak disimpan toh. Kadang nggak disimpan soalnya Pak datanya. Oh, tuh. Nanti tinggal nyimpan apa susahnya. Iya, iya. Saya Kalau coba cek dulu Pak. ya, coba kalau ada ya sekalian bahasnya. Pak Edi belum bisa bergabung karena gangguan sinyal. Ini belum bisa terkoneksi. Oh ya toh. Anda di mana toh? Oke, kira-kira ketemu nggak Titian? Belum ya? Belum Pak, masih Belum belum. ya. Oke deh. Jadi kalau kita lihat antara Titian sama Eva ini hasilnya 0 semua ya, Bang ya, signya ya. Standar errornya 1. Oke. Means difference. The mean difference is significant at level. Ini kalau ya mungkin ini ada sebenarnya sudah kelihatan ini ada bintangnya semua ini ya. Bintang di sini tulisannya the means difference is significant at the 0,05 level. Jadi memang signifikan. Jadi kalau lihat signya ini juga 0 semua. 0 semua. Artinya apa? Artinya ya memang ini berbeda semua. Ya kan? Kinerja A1 dan A2 beda, A1 dan A3 beda, A1, A2
A1 dan A2. Jadi ini A1 dan A2 ini baca dari sini. A1 dan A3 ini, yang belum tinggal A2 sama A3 kan? A2, A3. Ini juga 0. Jadi, belum bisa nyimpulkan ya. Kesimpulannya artinya dari sini posuk, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Gitu. Coba punya G ya. Ada, ini ada ini. Dari output terlihat bahwa rata-rata skor kinerja pegawai dari 3 perusahaan berbeda. Tapi bedanya yang mana juga kamu bingung ya? Dari hasil tabel. Saya lihat tabel yang terakhir itu, Pak. Bingung juga. Karena untuk yang itu, yang subset. Subset yang mana? Mungkin di subset. Jadi saya anggap dari angka itu kan misalnya perusahaan 3, angkanya 13,25. Jadi saya dapatnya dari situ, karena yang di atas saya masih bingung untuk menganalisis dan interpretasikannya. Jadi dari sini, ini sebenarnya ada ditunjukin pakai ini, bintang ini. Atau kita lihat contohnya dulu ya, coba PPT saya itu yang tugas berapa ya dulu ya, PPT, pembahasan yang Bentar. Saya lihat di satu jalur. Atau yang satunya lagi dulu deh, sorry. Yang tugas tadi itu kan ada satu lagi yang mengumpulkan si nomor 11 ini siapa ya? Agatha ya, Agatha kan. A0 ditolak, oke. Nah ini kelihatan ya. Ini juga bintang semua ini. Bintang semua, kalau dilihat SIG-nya ini juga di bawah 0,05 semua. Artinya memang berbeda semua ketiganya itu. Tapi Pak, kalau misalnya pertanyaannya itu mana yang lebih baik, gimana kita bisa melihat? Karena beberapa pertanyaan yang seperti itu kan, misalnya yang analisis satu jalan itu pertanyaannya, lakukan uji lanjut untuk mengetahui kinerja karyawan perusahaan mana yang paling baik. Apakah berarti kita melihat ini kan semua ada tanda bintangnya, ada perbedaannya yang signifikan. Nah, cara untuk mendeskripsikan bahwa perusahaan ini yang jauh lebih baik itu dilihat dari nilai apanya? Kalau yang paling simple itu dilihat di deskriptifnya ini juga kelihatan, kan? Kelihatan nggak ini ya? Misalnya ini kan pemecahan masalah atau perusahaan ya, sorry punyamu tadi perusahaan. Dari deskriptifnya, dari rata-rata sampelnya. Nah, ini kan ini. Yang pertama 33,58, 22,5, 13,25. Kan kelihatan toh siapa yang lebih besar gitu kan? Iya, Pak. Nah, jadi sama dengan nilai yang di subset tadi. Nilai yang di subset, ini saya nggak pernah pakai subset misalnya. Jadi gini, pemahamannya yang sederhana ini ya. Kalau di sampel itu mungkin rata-ratanya itu kan beda. Tapi kan kemudian diuji untuk kira-kira populasi itu sungguh beda atau enggak ya, signifikan atau enggak sebenarnya kan itu. Signifikan atau enggak. Nah, kalau dari deskriptif itu bisa jadi si perusahaan satu lebih besar dari perusahaan dua. Tapi dia hanya tipis-tipis saja gitu ya. Kalau tipis-tipis saja mungkin kalau diuji dia nggak signifikan.
Tapi kalau di sampelnya itu sudah sangat jauh, itu nanti kalau diuji juga biasanya juga berbeda gitu ya. Memang kalau ingin menguji lagi mana yang lebih besar, tapi tentu saja dengan memperhatikan sampelnya ya, deskriptifnya ya. Jadi misalnya mana, saya lihat yang deskriptifnya aja. Deskriptifnya. Nah ini. Misalnya antara perusahaan 1 dan 2, ini kan tadi berbeda. Nah, kita bisa menguji, membuat hipotesisnya itu, H0-nya itu mu A sama dengan mu B, atau mu 1 sama dengan mu 2. Kemudian kalau lihat situasi ini H1-nya mu 1 lebih besar daripada mu 2. Gitu kan? Karena sudah dilihat dari deskriptifnya aja sudah menunjukkan ke arah itu. Nah, baru digunakan uji hipotesis itu. Itu kalau yang mau pakai yang mu 1 lebih besar daripada mu 2. Tapi yang kita bahas di sini cuma sama atau enggak gitu saja. Makanya tadi kalau tadi pertanyaannya mana yang lebih baik, lebih besar, ya bisa juga dilihat dari dari deskriptifnya di sini. Nah, ini memang beda. Ya. Terus yang lebih besar siapa? Nah, yang di sampelnya lebih besar itu kan di populasinya pasti lebih besar juga. Itu yang paling sederhana. Kalau enggak ya memang dicek ya mana yang lebih besar, pakai uji hipotesis sendiri yang ada di situ. Tapi ini memang yang post hook-nya tadi cuma mengejar itu sih difference. Kalau lihat mana yang lebih gede, ya di cross check aja dengan di deskriptifnya aja, saya kira sudah cukup ya. Tuh. Oke, misalnya ini kebetulan yang contoh 11 ini juga semua ya, ini bintang semua toh. Bintang semua. Kalau yang contoh dulu untuk kuliah kelihatannya tidak bintang semua itu. Coba saya bukakan lagi yang PPT-nya dulu itu mana? Analisis ANOVA. Satu jalan. Post hook. Atau saya di contoh yang ya dua jalan ya kata ya, sorry ya. Dua jalan. Oh ini ya. Nah ini ya, kelihatan ya. Saya gedein lagi lah. Nah ini. Mana yang berbeda, siapa yang berbeda, ini sudah dibantu oleh ini, bintang ini. Jadi ini kalau bintang di sini, ini kan berarti A dan C kan. Ini kan punya A dan C. Kalau kita lihat signya ini juga 0,01. Di sini nggak ada bintangnya. Karena ini signya aja juga 0,103. Nah itu. Makanya di sini saya tulis mu A dengan B sama, tapi A dan C nggak sama. Tapi B dan C, kita kan mau lihat B dan C. B dan C berarti di sini. B dan C. Nah ini bintangnya juga nggak ada.
Signya juga 0,166. Nah, makanya kalau lihat bintangnya kan ini, A dan C. Ini ada bintang lagi, ini C dan A. Jadi kalau A dan C beda, maka C dan A juga beda. Ini ini kalau si anu ya, sorry, 2K. LS, ya 2K. Nah, tapi bisa juga yang ini LSD dia kan ada bintangnya ini. Bintang, bintang, bintang. Ini A dan B beda, tapi tipis di sini dia 0,043. Nah ini. Makanya ini A dan B nggak sama, A dan C nggak sama, B dan C nggak sama. Mana yang lebih gede gitu ya? Kalau dilihat di deskriptifnya tadi, deskriptif ini nggak munculin ya deskriptifnya ya. Deskriptifnya sebentar, sudah dicentang tapi kok nggak ditampilkan ya. Ini deskriptifnya nggak ditampilin. Oke, coba saya panggil aja ya datanya. Dulu data yang mana ini? Data yang contoh. Saya simpan kalau punya saya simpan datanya. Oh, di sini. ANOVA data contoh two-way. Nah, ini. Oke, sambil saya buka, kira-kira gimana Titian dan teman-temannya? Sudah jadi lebih jelas? Halo? Sudah mulai paham, Pak. Mulai Walaupun paham. tidak sepenuhnya. Mana yang bikin nggak penuh yang mana? Jadi simpelnya kalau dari POSUP itu dilihat aja yang bintang-bintangnya yang mana gitu ya. Atau bingung baca ini, baca bintang. Di situ sih saya sudah paham, Pak. Nah, Tapi apa ya, misalnya yang tadi berarti kalau misalnya ditanyakan untuk kinerja karyawan perusahaan yang paling baik, atau misalnya ada juga soal yang misalnya metode yang paling efektif. Jadi sebenarnya tidak harus menggunakan post hoc ya Pak ya, dari deskriptif pun kita bisa melihat dari min ya, dari rata-ratanya. Begitu ya Pak ya. POSUP dilihat itu untuk melihat memang istilahnya signifikan atau enggak gitu. Karena bisa jadi di deskriptif itu beda, tapi itu tidak signifikan. Kalau nggak signifikan, artinya sebenarnya secara populasi dua rata-rata itu sebenarnya sama, gitu loh. Jadi secara deskriptif itu beda, tapi secara di populasinya, secara inferensialnya itu bisa sama. Tapi sebaliknya tidak bisa. Paham nggak maksud saya? Paham?
Bingung? Halo? Iya, iya Pak, masih bingung. Jadi karena sampel itu kan deskriptif itu kan hanya sampel ya, hanya sampel, Iya, iya Pak. sampel. Nah, sampel itu rata-ratanya untuk sama itu memang harus sama persis itu ya. Tapi samanya rata-rata di apa ya? Tidak samanya di sampel. Sorry ya. Misalnya tipis-tipis ya. Oh ini sampel ini rata-ratanya cuma 55. Sampel yang satunya 58 ya. Nah, ini secara populasi itu rata-rata yang tadi di sampelnya 55 sama 58 itu kalau dihitung secara inferensialnya ya, bisa jadi dua rata-rata dalam sampel itu sebenarnya sama gitu. Secara umum, secara keseluruhan dalam populasi, secara lebih luas, dua hal itu sebenarnya sama. Nah, sama itu artinya itu tidak apa namanya, tidak beda ya, tidak signifikan lah itu perbedaannya. Perbedaannya nggak signifikan gitu maksudnya gitu, atau bisa dibilangkan bedanya nggak signifikan kan bisa dikatakan masih sama lah itu sebenarnya. Tapi kalau bedanya signifikan di dalam statistiknya ya, dalam inferensialnya itu signifikan, itu memang berbeda. Nah, itu memang berbeda. Dan nanti perbedaan mana yang dilihat mana yang lebih besar. Nah, itu bisa dilihat dari deskriptifnya baru. Jadi setelah dicek signifikan enggaknya, nah baru kita bisa berpedoman di sampelnya tadi. Walaupun lebih seperti saya bilang tadi lebih mantapnya bisa diuji sendiri mana yang lebih besar lebih kecil. Tapi kalau di sampelnya aja satu sudah kelihatan lebih jauh di atasnya dibanding yang satunya, itu kalau diuji secara statistik pun juga pasti lebih lebih besar gitu. Jadi misalnya apa ya? Ini dikasih uang saku rata-ratanya satunya 2,5 juta, satunya lagi ambil sampel 2.700.000 gitu kan. Satunya 2.500.000, satunya 2.700.000. Memang kalau di sampel itu dia itu kan beda. Tetapi cobalah kalau kita hitung, kita ramalkan untuk keseluruhan populasi itu seperti apa. Kan bisa jadi hasilnya tidak signifikan. Oh sebenarnya sama itu. Relatif sama lah itu rata-rata apa uang sakunya. Tapi kalau yang satu 2,5, yang satunya 3 juta, dan diuji memang signifikan berbeda, ya yang 3 juta tadi ya kelompok itu pasti yang lebih besar, gitu kan? Oke, ini sampai mana tadi? Saya mau membuka data saya. Data saya ini saya share screen aja. Data 2W. Ya. Kita mau lihat anunya ya tadi ya, di deskriptifnya kayak apa gitu ternyata. Apa? Analyze, ada ingat nggak? Compare, pakai yang ini ya, univariate ini ya. Ya atau enggak? Iya Pak. Ya, betul ya, masih ingat ya. Nanti saya keliru barang nggak apa-apa. Saya bisa juga lupa ya bisa. Univariate, oke. Kemudian apa? Dependennya nilai ya, nilai. Fix faktornya metode ya. AQ itu kovariat. Oke. Kemudian option ya, terutama kita mau lihat option. Deskriptif statistik. Nah, ini aja lah, nggak apa ya.
Kita mau lihat deskriptifnya aja. Nah, ini. Si metode A 55, B 67. Sorry. Ini kayaknya kalau output harus di-share sendiri ya. Share baru, Pak. Ya. Ini ngomong dewe saya nanti. Nah. Oke. Nah, ini kan 55, 67, 78. Nah, itu. Tadi yang beda misalnya dari posuk tadi itu A dan B, A dan menurut si Tukey, nah ini saya harus share screen terus. Ya, yang Tukey ini kan antara A dan B tidak signifikan bedanya, atau bisa dikatakan sama. B dan C juga tidak signifikan atau sama. Nah, A dan C ini yang cukup signifikan. Kemudian pertanyaannya tadi, siapa yang lebih besar gitu ya? Lebih besar. Nah, kita lihat aja di sini ya. Nah, ini dia antara 55 dan 67, dia masih mengatakan masih sama lah, itu relatif sama lah, nggak signifikan bedanya. 67 dan 78 juga. Nah, tapi antara 55 dan 78, ini yang jauh beda kan? Kalau ditanya gede yang mana, besar yang mana? Ya besar yang C, C-nya 78, A-nya 55. Nah, gitu. Jadi A dan C tadi kan beda. Siapa yang lebih besar? Ya, dicek aja di deskriptifnya ini. Tapi itu tadi kalau kita langsung lihat deskriptif nanti ini kan beda semua Pak. Ya, secara sampel beda semua. Tapi kita cek dulu secara populasi itu bagaimana. Jadi yang posuk apa dan sebagainya itu melihat secara inferensialnya ya, secara populasinya itu bagaimana. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin kamu masih belum yakin. Kalau di sampel itu kelihatannya beda, di populasi itu bisa jadi sama. Artinya bedanya nggak signifikan gitu ya sama saya. Tapi kalau di sampel sudah mengatakan beda, signifikan, ya, sampelnya pun juga pasti beda. Dan itu juga pasti jauh bedanya. Ya. Cukup jomplang lah Pak. Dan besar kecilnya yang mana, itu kan nampak juga dari deskriptifnya. Tapi kalau di sampelnya itu sepertinya mirip-mirip dekat-dekat gitu ya. Asal tadi ya variansnya ya, tadi ada variansnya juga ya. Kita bicara varian juga, itu juga kalau di sampelnya tipis-tipis bedanya gitu, di populasinya juga. Tapi kalau ekstrem agak jauh, antara 55 dan 78 ini kan cukup jauh. Kalau punyamu tadi beda semua ya, beda semua dan cukup jauh nggak kira-kira tadi? Mana PDF-nya? PDF. Oh, ini. Nah, ini. Jadi antara 13, 22, 33. Wah, ini kan. Ini kan beda semua ya. Setelah dicek secara inferensial pun itu juga berbeda semua. Nampak ada bintangnya. Siapa yang lebih besar? Ya, paling besar si yang pertama, kemudian lebih kecil berikutnya yang kedua, kemudian baru yang ketiga. Eva, ini juga ya. Oke, ada chat ini, pertanyaan. Oh, Dani, mohon maaf terlambat mengikuti.
Ya, oke. Oke, kemudian tugas berapa lagi? Yang terakhir ya. Tugas covariance. Titian. Uji lanjut. Oh ini ya. Share screen-nya nampak nggak ya? Nampak ya? Sorry. Sudah tak. Yap. Mana yang ada bintangnya ini? Ini kalau lihat juga ini nol semua. Ini ya bintang semua. Berarti beda semua. Kalau kita lihat beda semua, mana yang lebih gede? Deskriptifmu mana? Ada nggak? Deskriptifnya. Oh, nggak muncul ya. Ya, kayaknya saya nggak ada tampilkan deskriptif, Pak. Nggak Soalnya tampilkan ya. pertanyaannya nggak terkait itu. Ada. Makanya kenapa deskriptif itu perlu itu untuk cross check itu. Jadi pertama lihat N-nya. N-nya itu kalau datanya itu sama, ternyata N-nya nggak sama, artinya mungkin ada yang belum di entry. Kedua untuk cross check itu lihat itu. Ya nanti di kan ya. Datanya juga hilang juga. Masih. Nanti saya cek dulu, Pak. Cek. Ya, oke deh, nanti sambil dicek ya. Tapi saya kira seperti itu. Oke. Kemudian ini jam berapa sudah ini? 10.19 ya. Oke, kita ke bahas ini ya, rencana UAS besok. Jadi yang contoh soal tahun kemarin sudah saya share di LMS. Silahkan bisa dilihat. Bisa dilihat di LMS-nya, coba sambil saya cek bisa muncul atau enggak gitu ya. Siapa tahu tempat saya bisa, tempat Anda enggak bisa. Nah, oke, ya. Oke. Ini nah. Sudah muncul? Belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini yang kemarin. Dan ini juga nggak akan jauh-jauh beda lah dengan ini. Nanti kalau jauh beda, gunanya apa itu Pak Andi? Masih contoh-contoh tahun kemarin gitu ya. Mungkin ada juga ya dosen yang seneng gitu ya. Ngasih contoh tahun kemarin, soalnya beda, mahasiswanya nggak bisa semua. Ya. Kalau di matematika biasalah seperti itu ya. Tapi ini spesial lah saya kira Anda ya. Jadi yang pertama ini misalnya ini nanti ya seputar-seputar inilah. Buatlah suatu rumusan tujuan penelitian yang dianalisis datanya menggunakan analisis variance, two-way, dan yang kedua analisis covariance. Anda berhayal ini, berimajinasi. Semakin berbeda, semakin bagus lah. Nanti kalau ngambilnya dari contoh-contoh gitu Jawa ini berarti kurang ya. Two-way. Jadi ada dua faktor ya. Kemudian, sorry ini salah ketik ya, koravian. Sorry. Covarian, salah ketik. Tapi mungkin pembicaraannya sekitar ini kemarin sepertinya nggak ada yang komplain ini, tanya. Kemudian kalau yang sebelumnya saya pernah nulisnya ini ada yang kedouble sih ya. Tapi ini saya lihat sudah sama semua, A1, B1, A2,
B1, A3. Jadi ini belakangnya 1 semua, depannya 1, 2, 3. Belakangnya 2 semua, B-nya. A-nya 1, 2, 3. Oke. Jadi ini adalah tentang skor kemampuan membaca. Ini Y-nya. Angkanya kecil-kecil saja. Nanti tak gedein juga bisa. Tambahin angka belakangnya gitu ya. Kemudian A1 itu kooperatif, A2 peta konsep, A3 konvensional. Kemudian B1 itu tes IC, B2 itu tes pilihan ganda. Jadi kalau di A1, B1 ini sudah saya kasih keterangan contohnya. Contohnya mungkin ada yang lupa ya. A1, B1 itu adalah skor kemampuan membaca hasil metode pembelajaran pendekatan kooperatif A1 untuk tes, artinya yang dilaksanakan dengan data yang diambil dengan tes IC untuk B1 dan seterusnya. Nah, ini sudah tak kasih tahu cara membacanya ini. Kemudian berdasarkan data tersebut, lakukan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut. Nah, ini. Jadi pertanyaannya ini, Anda nanti harus tahu ya, pertanyaan ini itu dibahas atau dijawab dengan menggunakan analisis yang mana? Analisis varian atau kovarian. Kira-kira apa ini yang nomor 2 ini, kalau menurut Anda ini? Apa? Tahu nggak? Siapa ya? Petrus ada nggak? Masih ada nggak Petrus? Halo? Pit? Halo? Anybody home? Petrus? Nanti wong iki. Kelly lah. Ngajar kali, Pak. Ngajar? Ngajar di mana Pak Petrus itu? Tahu saya ngajar di Jogja, Pak. Oh ini Edi masuk ya. Saya masuk, Pak, akhirnya, Pak. Saya udah di Cepet, Pak. Udah di Puren. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Tangerang, Pak. Saya baru sampai. Gitu ya. Oke. Mata internet pagi ini, Pak, buat kuliah. Tinggal berapa orang Pak ini kelas kita ini? Oh, banyak kok, masih 10 orang kok. Feli lah, Feli. Feli ngajar juga ini, jangan-jangan ini. Iya, Pak. Enggak, Ding, Pak. Ini baru enggak ngajar, cuma bagi soal buat ujian tes TKM anak-anak. Oh. Iya. Yang terakhir menyimak nggak? Nyimak sedikit, Pak. Sedikit ya. Aduh, saya ini. Mau tak tanya ini. Yang soal nomor 2 ini kira-kira dianalisis pakai apa gitu? Enggak ya, belum kan ya? Belum, Pak. Ya pokoknya antara analisis varian 1 jalan, 2 jalan atau kovarian lah gitu ya. Oh, enggak jauh-jauh dari situ ya. Oke. Pak, mau penegasan, Pak? Boleh, silakan. Supaya ini apa yang saya pahami benar sama apa enggak? Saya takutnya salah. Ya. Itu silakan. Kalau analisis 2 jalan berarti ada 2 faktor ya, Pak? Faktor penentu penentu suatu kebenaran atau suatu hipotesis gitu ya, Pak. Nah, kalau yang kovarian berarti lebih banyak dari 2, Pak. Nah, kalau 2 jalan kan 2 ya. Kemudian 2 faktor. Jadi misalnya ini kan ada metode terhadap kemampuan, bentuk tes terhadap kemampuan. Nah, kemudian yang ini gaya metode pembelajaran berinteraksi dengan bentuk tes. Nah, ini. Kalau yang kovarian itu ada yang menjadi kovariatnya, ada ini. Ada kata-kata ini, kuncinya ini, mengontrol faktor
penguasaan kosakata. Nah, jadi yang kovarian pun juga masih ini ya, yang saya contohkan di sini. Ini apa aja ini? Argumen, kosakata, kemudian ini deduktif, ada metode ya. Ada deduktif, induktif, kontekstual, tematik. Jadi berapa faktor itu kira-kira? 2, 3, 4, 5, 4 Pak. 4, banyak sekali. Salah ya? Jadi kalau yang kita lihat contoh yang kemarin ya, coba ya. Contoh yang kemarin ini ada chat sama ini. Oh, Peter sedang mengajar. Oke, kita lihat yang contoh kemarin. Jadi, kalau kovarian itu ada yang faktor yang dikontrol itu loh. Kalau itu dia istilahnya dicek pengaruhnya, tapi yang kalau kemarin kan contohnya kita AQ ya, karena kita bisa curiga, oh bedanya dari faktor dosen itu karena bisa jadi karena ada faktor dari AQ. Oke deh, AQ kita kendalikan. Oke, kovarian. Kovarian kemarin data yang di entry ada berapa macam ya itu ya? Ini enggak. Oh ya. Ada faktor dosen, ada nilai. Ya. Jadi ada Y-nya istilahnya itu kan nilai mahasiswa ini, nilai. Tapi di samping data nilai ada juga data Q. Kalau yang dua jalan itu apa? Misalnya kemarin itu contohnya. Tapi kita lihat itu tadi cuma ada 2 faktor. Faktornya itu berinteraksi atau enggak. Nah ini, jadi dua faktornya pun ini kalau tabelnya nih ya, ini ada faktor metode, ada faktor intelijensi. Ya sebenarnya faktornya masih ini kan 2. Tadi yang kovarian kalau kita lihat faktornya ya cuma 2 kan, dosen dan AQ. Nah, tapi kita mau melihat pengaruh dosen itu tetapi dengan mengendalikan ya, atau mengabaikan lah. Atau melihat faktor AQ itu memang berpengaruh atau enggak. Nah, itu makanya ada istilahnya, ada faktor kovarian di situ. Kemudian kalau yang ini tadi, yang ujian ini, ya soal ini. Ini saya share-nya yang mana ini, yang aktifnya jadi lupa. Yang ini ya, kelihatannya ya, aktif ya. Kelihatan nggak ini, A1, A2, A3? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Jadi ini A1, A2, A3, ini kan masalah pendekatan pembelajaran. Kemudian di sini ada faktor ini nilai, kemudian ada X-nya ini kemampuan pemilihan kata ya.
Pemilihan kata atau kosakata ini saya kok kalimatnya agak sorry ini. X ya beda ya, pemilihan kata sama kosakata itu beda ya di bahasa Indonesia ya, sorry ya. Beda, Pak. Beda ya. Beda. Nanti kemarin nggak ada yang komplain ini. Pokoknya X itu aja mungkin mikirnya ya karena ya pokoknya X ini pemilihan kata lah maksudnya ini sebenarnya. Sorry ini. Nanti jadi pertanyaannya kan di sini apakah ada perbedaan pengaruh pendekatan pembelajaran terhadap kemampuan menulis naratif dengan mengontrol faktor pemilihan kata lah, atau di sini salah ketik sorry. Kalau ngikuti X yang ini kan pemilihan kata. Nah itu. Kalau yang dua jalan itu apa ya? Tadi ada misalnya faktor apa itu? Yang dua jalan itu kalau saya lihat di PPT-nya dua jalan, PPT dua jalan. Ya, metode ada juga intelijensi ya di sini. A, B, C, D, kemampuan intelijensi. Ini kalau ini kan skornya juga nggak tahu ya, cuma ada perbedaan sih di sini. Ada ini kelompok rendah, kelompok tinggi. Gitu aja. Ya, oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Kok ini kena pause ya? Share-nya itu. US. Oh ya. Oke, kemudian yang ini, yang keempat, ini saya tadi di jalan mikir-mikir ya. Selama ini refleksi itu ditulis dan ditumpuk gitu aja. Saya ingin coba kalau biar agak kekinian ini refleksinya itu dalam bentuk video singkat gitu. Ya 2-3 menit lah gitu mungkin ya. 2-3 menit. Anda pakai HP aja nggak apa-apa. Ini share-nya kelihatan nggak ini? Saya kok kacau ini mulai share-nya ini. Ya, ini ya. Jadi kalau yang nomor 4 ini saya kemarin kita sudah ya ada refleksinya. Sekarang refleksi dari awal sampai akhir deh. Tapi nanti dibikin apa? Dalam bentuk video 2-3 menit refleksi atau apalah pengalaman Anda ya. Apakah ada perubahan yang Anda alami? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau ada apa yang kira-kira mengesan lah, kira-kira mengesan. Jadi pakai HP, self video aja nggak apa-apa. Minimal self video pakai HP. Kalau Anda mau pakai yang lebih canggih ya boleh. Kemudian 2-3 menit, kemudian Anda upload di YouTube. Private ya boleh, nggak harus publik. Yang penting linknya nanti di share lah, di share ke LMS. Nanti saya buatkan tempatnya ya untuk share, kayak forum gitu lah. Biar kita juga saling lihat refleksi punya temennya seperti apa. Nanti saya buat share di sini.
Kemudian untuk ujian ini, karena kemarin di grup dosen itu kok saya lihat semuanya tanpa Zoom gitu ya. Saya pikir apakah ujian gini identik nggak tanpa Zoom gitu ya. Makanya saya terus mikir kita pakai aja deh ya. Kita pakai tapi nanti fungsinya kayak apa? Kayak CCTV gitu. Ya saya mau sambil Anda mengerjakan sambil Zoom-nya dinyalakan videonya. Kalau audionya nggak usah lah, nggak apa-apa. Nanti mengganggu. Kalau ada suara macam-macam. Biar kita lihat ekspresinya kayak apa gitu ya orang ujian dia. Kelihatan wajahnya nanti ya videonya ya. Wajahnya mungkin gelisah, udak-udik, buka SPSS. Tapi nek browsing apa dan sebagainya saya nggak lihat sih ya. Kecuali kalau share screen massal gitu nggak bisa ya. Zoom sekarang belum bisa ya. Share screen massal. Mungkin ke depan bisa ya. Jadi saya ngelihat apa video ini di samping lihat Anda terus sekali lihat lihat apa yang terjadi di laptop Anda masing-masing itu mungkin bagus gitu ya ke depan gitu ya. Atau pernah menjumpai belum share screen setiap orang kemudian kita bisa lihat gitu? Enggak ya? Kayak kamera 360 kali Pak ya. Kamera apa? Kamera 360, jadi yang 360 derajat. Terus Bapak nontonnya pakai VR. Bisa muter-muter. Tapi ya itu teknologi Pak. Atau simpelnya gini sih. Video, nah ini kan videonya webcam ini ya, pakai istilahnya kameranya laptop ya ke kita ya. Bisa nggak itu ada software yang mengcapture aktivitas layar itu kan banyak tuh sekarang tuh. Yang untuk merekam. Manual pakai HP Pak. Manual pakai HP. Manual pakai HP. Ya, direkam pakai HP gini Pak. Terus kita kerjain. Atau HP-nya kameranya taruh di kepala, taruh di jidat gitu. Oh gitu ya. Ya bisa juga walaupun goyang-goyang dia. Iya, tapi gede pasti apa videonya. Makanya ini pakai screen capture Pak, yang paling enak sih. Mungkin screen capture ya, screen capture. Atau simpelnya seperti setiap orang itu men-share screen laptopnya masing-masing gitu ya. Tapi itu fasilitas share screen sih, kegedean. Tapi itu ya tadi bisa sih ada kamera di kepala atau di belakangnya gitu ya. Stand, pakai stand kamera gitu mungkin. Pas. Oke lah, nggak apa-apa nanti ya biar kita explore lah maksud saya, explore kemungkinan orang ujian. Karena kemarin saya lihat pengalaman USN itu ya, USN Olimpiade Sains Nasional itu kan seperti itu juga. Ngerjakannya di tempat masing-masing tapi semua terpantau gitu ya. Kan kalau dulu itu kan dikumpulin satu tempat, kemudian diawasi ya, ada pengawasnya. Tapi sekarang online, OSN tetap dijalankan. Saya lihat sebentar itu, memang ada aturannya ya. Kameranya kelihatan semua, dia ngerjakan seperti apa itu ada. Yang belum itu ujian ini PPG ya, UP, ujian pengetahuan istilahnya, seperti ujian ujian pengetahuan tesnya itu PPG ya. Ada yang ikut PPG nggak di sini? Belum pernah ya? Ada ya? Ada nggak? Belum Pak. Oh belum ada ya. Itu kemarin PPG masih, kalau PPG itu PPL-nya dan sebagainya di tempat masing-masing dan dilaporkannya memang pakai video.
kita komentari, divideokan, diedit gitu ya, direkam ngajarnya online juga. Walaupun ya ada yang lucu ya, kemarin lihat videonya kan cuma suruh 10 menit ya, dari 2 JP mengajar itu diminta ngedit, semua ada. Tapi ada juga guru yang ini tak tanyain, Pak kemarin ada kendala ini, tapi videonya Anda bagus ya. Iya Pak, itu ngajarnya, mohon maaf Pak, rekamannya itu jam 8 sampai jam 12 lewat. Jadi ada kendala sinyal, ditunggu, diulangi lagi. Ini maksudnya yang dilaporkan itu real, ringkasannya gitu ya. Kalau lancar itu kan 2 JP itu direkod semua kan maksudnya kan. Nah, tapi kita kan nggak mau ngelihat 2 JP full. Kemudian dilihat potong-potongannya aja. Tapi ada juga yang seperti tag film itu, artinya tagnya itu jam 8 sampai jam 12. Nah, jadi anaknya itu kan nggak alamiah ikut pelajaran seperti itu kan. Itu sama aja ikut tag film gitu kan. Kayak main film ya Pak. Iya. Tapi waktu diskusi itu, ya karena saya lihat, kan saya suruh ceritakan sih gimana namanya ada kendala atau enggak, ya kan semua diungkapkan dulu, tapi nggak kelihatan loh di video Anda bagus ini online. Ya bagus Pak, itu breaknya ya kadang lama Pak, nunggu sinyalnya datang, apa dan sebagainya. Kalau yang ujian UP-nya itu, ujian akhirnya yang istilahnya computer base itu masih ke LPTK terdekat ya, ke FKIP lah atau apa terdekat sih. Karena di lab diawasin, dites juga swab ya. Bukan swab sih, apa pertamanya di rapid ya. Rapid dulu. Kok belum berani dilepas gitu ya. Karena ya soal ya itu sudah dihindari, di capture pakai perekam monitornya sebagainya udah nggak bisa itu. Tapi kan masih bisa di shooting kan? Di layar monitornya yang jadi di print screen, di capture sudah nggak mau soalnya itu. Tapi kan kalau dikasih kamera di belakangnya masih mau ya. Itu mungkin teknologinya gimana ya? Susah ya. Bisa dilihat tapi nggak bisa direkam pakai kamera apa istilahnya? Kamera eksternal gitu ya. Makanya masih atau bentuk ujiannya yang lain seperti apa. Makanya tantangan guru ke depan itu kalau ngasih soal ujian ada di internet itu kan jangan salah kan kalau muridnya itu copy paste dari internet. Mungkin pertanyaannya harus dimodif biar dia harus menganalisis dulu gitu. Artinya tidak ada jawaban yang langsung copy paste plok, nah gitu aja. Suruh bandingin, suruh menyimpulkan. Menyimpulkannya pun juga masih kadang lama-lama internet juga jalan. Makanya teman yang bahasa Inggris pernah ada yang ngeluh ngasih tugas novel review gitu, wah sudah setengah mati itu. Karena novel dikasih hari ini, nanti aja kan udah banyak lah itu review di. Iya Pak. Apalagi yang bahasa Inggris ya, sudah bahasa Inggris ya, bagus lagi bahasa Inggrisnya. Perlu nyari ini sendiri Pak, sudut pandang yang berbeda Pak, itu Pak, nggak boleh sama. Kalau sudut pandangnya sama aja dianggap gagal Pak. Oh, ya, makanya harus guru dosen harus ngasih improve ya, tugasnya apa gitu ya. Sudut pandang yang lain. Nanti muncul juga kan, sudah ada sudut pandang alternatif gitu ya. Tergantung. Nah, yang penting ya goalnya kemana. Oke ya, cukup jelas ya tugasnya. Jadi nanti yang terakhir itu Anda bikin refleksi tapi dalam bentuk video pendek lah, 2-3 menit aja. Walaupun saya pernah nyoba juga, ada plus minusnya sih. Kalau nulis itu mungkin ada yang lebih banyak, lebih lama gitu ya.
pengalaman saya coba ada yang 2-3 menit refleksi itu kecenderungannya lebih kurang tereksplor sih. Lebih lagi kalau ada yang free ya, nggak harus tertulis ya. Ada yang dalam bentuk puisi, gambar itu jauh lebih ekspresif sih sebenarnya. Oke, nanti saya ingatkan soalnya di soal itu, nanti uploadnya linknya di LMS. Pendek-pendek aja. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini Zoom kita hari ini cukup panjang juga ternyata. Kalau tidak ada, apakah ada? Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh ya di chat di WA itu boleh, nanti coba saya respon. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Selamat menyiapkan semua UAS. Ya, semua dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Pak Andi. Mau foto bersama mungkin diaktifkan semua? Boleh, Pak. Boleh ya. Kemudian cara fotonya di print screen gitu ya. Nah ini. Kalau cewek itu mengaktifkan video sama aja bercermin sih kadang ya. Terus ada rambutnya yang salah. Ini nggak hanya cewek, JK pun juga ini. 10 orang. 10 ini keluar semua ya, kecuali yang nggak keluar apa ini? Amanda. Oh, 11 kan Amanda ya. Yang siapa tadi? Istrinya kena COVID? Mas Dani, Pak. Oh, halo Mas Dani. Kena COVID ya, Pak ya. Gimana kan? Kemarin kena COVID. Kenapa? Cuma diduga kena, jadi kan tetap harus isolasi mandiri, Pak. Tapi nggak kena, hasil tesnya negatif. Oh, negatif. Tadi yang bilang siapa ya? Eva atau siapa ya? Saya, Pak. Oh, katanya Mas istrinya kena dan sekarang giliran Mas Dani yang kena gitu katanya gitu. Mas Dani yang baru panas dingin. Saya cuma nggak enak badan, Pak. Terus ya menyendiri dulu, Pak, daripada. Kan mebelnya gimana? Katanya biasanya mebel. Wah, nggak jalan, Pak, kayak gini, Pak. Lagi sedih suasananya, Pak. Lagi murung ya. Oke. Iya, mari kita ya berpose bersama. Saya capture ya, print screen. Semua mau capture boleh deh. 1, 2, cheese. 1, 2 jempol ya. Cheese. Sebentar, tadi print screen kok. Tapi saya dulu, saya upload di dulu ya. Nanti percuma kan terakhir ya yang di. Oke, pose lagi. 1, 2. Oh, 2. Ya. Oke, saya tempelkan di sini. Ya, baik. Ini kita 1 semester full ketemu secara online. Mas Dani jangan lupa ya, tugasnya dilengkapin ya. Karena bolongnya dari hampir dari awal ya, cuma pertama. Siap. Ya, jangan sampai ada muncul nilai tiba-tiba nggak ada datanya, nanti saya kena semprit ya sama Pak Kun. Nanti silahkan ya kalau yang nyusul sudah itu boleh WA saya, karena kan saya nggak setiap kali lihat LMS ya yang sudah nyusul gitu, sehingga nanti saatnya kadang saya kan nanti sudah diabani kapan harus dikumpul nilainya. Kalau nilainya sudah terkumpul ya sudah, datanya sudah masuk semua. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf mungkin kalau ada
kata-kata saya yang kurang berkenan, mungkin ya kadang saya sok ngejek gitu ya, atau ya guru itu kadang kan sok acting gitu ya kadang ya. Tapi ini yang di depan anak-anak S2. Oke, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih, sukses semua. Semoga segera kelar juga studinya dengan nilai yang maksimal. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Andi. Ya, Terima kasih oke. Pak Andi. Ya, sama-sama. Saya stop dulu.